Halo Sobat Millennials dan Gen Z, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan kembali lagi ke program Ngobrol Seru by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Hari ini dalam memperingati Hari Perempuan Sedunia yang telah diperingati dari sepekan lalu gitu ya. Kita punya narasumber spesial yang akan kita bedah secara singkat gitu. Dan narasumber kita kali ini gak cuma millennials dan Gen Z aja yang kenal, tapi dari orang tua kita juga pasti mengenal sosok yang satu ini. Oke, kita sapa dulu Mbak Krisdayanti. Halo, ini Laras anak atau apa ya? Kayaknya masih anak-anak aja gitu ya. Udah millennials kok Mbak. Udah millennials iya. Ya, senang. Mbak Krisdayanti, terima kasih banget nih mau dibedah secara singkat, ditelisik gitu ya. Kan kita tahu bahwa Mbak Krisdayanti ini sebagai seorang penyanyi juga, artis, seorang ibu, seorang nenek bahkan sekarang juga anggota DPR Komisi 9 yang mengurus soal kesehatan dan ketenagakerjaan betul, gitu kependudukan. Ya. Yes, betul dan itu juga. National Assurance juga. Ini kan banyak banget Mbak, kayaknya jabatannya gitu perannya. 7. Oh iya, Perannya 7 mitra di DPR RI, peran domestik, istri, ibu, dan juga nenek, dan saya di panggung hiburan dan juga di industri masih berperan juga. Jadi memang apa ya, semuanya ditekuni sebaik-baiknya. Ini kan nggak nambah karir, nggak meninggalkan karir, tapi malah menambah karir. Pasti akan ada resiko-resiko. Nah, jadi pasti akan ada resiko gitu ya. Ini dengan peran yang sebegitu banyak, gimana time managementnya nih Mbak? Boleh di-share? Iya, sebenarnya timing management itu akan bisa mengikuti dengan skala prioritas. Itu jelas gitu ya, karena memang saya udah lebih dari 30 tahun di industri musik tanah air. Tentu kalau masalah profesional itu akan menjadi satu keniscayaan selama apa kita bisa bertahan di industri itu. Karena kita tuh di Indonesia masih belum ada tuh kayak manajemen yang seperti di luar negeri yang mereka benar-benar punya skala yang besar dan bisa menilai karya-karyanya dengan kualitas-kualitas perannya gitu ya. Karena manajemennya masih dari mulut ke mulut. Ibaratnya kalau kita mau profesional, tepat waktu, kita menghargai panggung, orang-orang di belakang panggung, lalu kita menghargai dengan siapa kita di hire sebagai klien, tentunya itu yang akan menjadi sumber pembicaraan orang-orang. Akhirnya kita juga terbiasa untuk mendevelop pekerjaan sebaik mungkin. Pakai aja Laras, dia bagus loh bawain acaranya gini. Karena Laras apa? Mau memperhatikan penampilan, mau tepat waktu, mau menghargai orang, mau belajar. Pasti itu akan menjadi apa ya, daya tarik sendiri, dan akhirnya saya bisa lebih dari 3 dekade untuk bisa di industri ini ya, mungkin karena saya mau belajar dan saya mencoba untuk terus profesional. Akhirnya terdampak dengan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain, ya salah satunya di politik gitu. Dengan kita tepat waktu aja warga seneng, ya kan, contoh kecilnya gitu. Dan dengan kita mencoba membawa program-program kerakyatan yang berguna untuk di dapil juga, ibu-ibu senang gitu loh. Ternyata stunting itu kok Bukade bisa ngurusin stunting? Iya, karena mitra saya di Komisi 9 adalah BKKBN. BKKBN sekarang didapuk oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi untuk menurunkan prevalensi stunting sampai 14%. Oh, ternyata nggak bisa BKKBN sendiri, mesti ada Kementerian Kesehatan yang juga mitra kita. Jadi seneng lah ya, semua masih berurusan dengan hal-hal perempuan yang sedang kita kampanyekan ini gitu. Betul. Semakin banyak keterwakilan perempuan, maka akan semakin banyak legislasi atau payung hukum yang bisa mendukung kesejahteraan para perempuan kita. Tapi di antara banyaknya peran Mbak Kade nih, ini yang paling berat menurut Mbak Kade yang mana? Domestik dong. Domestik. Iya dong, karena kan saya kan memang suami saya kan juga nggak hanya menetap di Jakarta aja, tapi di Timor Leste. Terus bagaimana kita mendapatkan kepercayaan untuk bisa ultimate dengan pekerjaan-pekerjaan kita, yakin nggak anak-anak sekolahnya baik, makanannya terjaga nggak, dan lain-lain. Karena urusan rumah tangga itu sangat kompleks gitu kan, gitu. Jadi nggak bisa dianggap mudah. Makanya kalau kita bilang bulan perempuan atau
saya rasa setiap hari itu kita memuliakan perempuan ya, kita berterima kasih kepada ibu kita yang menanamkan budi pekerti, nilai luhur untuk diri kita, untuk sopan santun dan lain-lain. Itu semua di tangan ibu gitu loh. Jadi yang memuliakan ibu dan peran kita sebagai ibu dan perempuan pasti itu yang paling besar buat saya, paling berdampak untuk Mbak Kade sendiri ya. Mbak, kalau menurut Mbak Kade sendiri, bagaimana keterwakilan perempuan di DPR saat ini? Saat ini kan baru 20% ternyata, baru ada 125 wakil perempuan di DPR RI. Jadi kita harapkan di tahun 2024 nanti justru bisa lebih dari 30%. Artinya kita masih menambah mungkin 100 lagi anggota perempuan supaya semakin banyak legislasi payung hukum untuk mendukung perempuan ya, karena kita kan pasti pakai feeling, pakai perasaan juga kan. Dari sudut kacamata perempuan ini lebih mewakili kalau kita lebih yang speak up tuh perempuan gitu. Sampai kemarin ada undang-undang yang juga disahkan oleh Ibu Ketua DPR RI kan, yang mendukung penghapusan kekerasan seksual. Nah itu kan juga menjadi satu wajah buat parlemen perempuan gitu. Oke, berarti ini menyambung ke statement Mbak Kade barusan ya. Ini kan masih belum banyak perempuan di dunia politik gitu Mbak. Mungkin bisa dijelaskan ya, apa perlunya atau pentingnya perempuan ini untuk masuk ke dalam dunia politik? Karena politik membutuhkan perempuan, karena perempuan itu sangat luas, keterhati-hatiannya, kepekaannya, semuanya sangat bisa. Justru di negara-negara maju dan berkembang banyak kontribusi perempuan di parlemen. Artinya tidak saja perdana menterinya atau madam speakernya seorang perempuan, tapi memang kita harus memposisikan memang perempuan bisa satu level dengan pria, walaupun memang kita harus tahu kodrat kita gitu loh ya, tapi kita harus seprofesional mungkin untuk bisa hadir di ruang-ruang publik dan menjadi perempuan Indonesia yang membanggakan dengan apapun perannya gitu ya, menjadi pembawa acara, menjadi host, menjadi politisi, itu step-stepnya. Tapi ketika nanti kita bisa terjun di politik mewakili perempuan, wah itu udah luar biasa. Ya. Oke. Wah, insightful banget ya. Ini terakhir untuk Mbak Kade, karena kan kita di pemilu 2024 mendatang ini didominasi oleh Gen Z yang akan berperan sebagai pemilih gitu. Tapi sementara ini kayak kalau ngobrol sama Gen Z gitu, banyak yang masih apatis terhadap politik gitu Mbak. Apa nih saran dari Mbak Kade sendiri supaya Gen Z ini melek politik dan nanti memilih sesuai dengan pilihan mereka? Ya, sebetulnya memberikan mereka pemahaman dengan bahasa yang lebih sederhana. Contohnya mengkonsumsi sosial media sebaik mungkin. Saya selalu mengcapture kegiatan-kegiatan saya, baik saya sebagai nenek, sebagai istri, sebagai ibu, dan peran saya misalkan di anggota DPR RI, bagaimana di komisi, bagaimana saya bawa program-program sosialisasi dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi di Dapil sesuai dengan mitra yang kami bawa. Lalu juga saya di DPR RI sebagai anggota salah satu badan kelengkapan dewan yang tugasnya untuk menjadi berdiplomasi di luar negeri. Nah, peran-perannya saya bawa dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana untuk bisa saya sampaikan kepada Gen Z. Walaupun mungkin mama-mamanya ya yang melihat peran-peran itu, tapi artinya mereka, kaum ibu juga bisa mendukung anak-anak mereka supaya, sayang kalau mereka harus golput ya, karena satu suara aja bisa mengurangi arah tujuan pembangunan bangsa ini kalau mereka nggak manfaatin kesempatan mereka untuk memilih gitu. Terus nunggu lagi 5 tahun lagi, itu kan sayang gitu loh. Lebih baik mengenali keterwakilannya. Makanya sering-sering bukannya kita pansos atau apa, tapi promosikan kemampuan diri sebaik mungkin gitu aja. Oke, itu saran dari Mbak Kade. Jadi jangan golput. Betul, gunakan hak
pilih kalian Sobat Gen Z. Iya. Oke Mbak Kade, terima kasih banyak nih atas insight yang dibagi pada sore hari ini, dan pastinya insight yang dibagi oleh Mbak Kade ini bermanfaat buat Sobat Millennials dan juga Gen Z, dan juga selamat Hari Perempuan Sedunia untuk semuanya. Untuk itu saya Larasati Putri dan tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Sobat Millennials semua. Sampai ketemu di Ngobrol Seru episode selanjutnya. Sampai jumpa.